Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 110, Ujian dan Balas Dendam. Jordan begitu marah sehingga dia tidak bisa tenang sama sekali. Tidak ada pria yang bisa menggantikannya. Jordan segera menelepon Pablo. "Tuan Jordan, apa pesanan Anda untuk saya?" Pablo bertanya dengan hormat. Jordan berkata dengan nada mengancam, "Cari Tyler Collins di seluruh Orlando dan kebiri dia saat kau menemukannya. Bajingan itu membuatku menjadi suami yang diselingkuhi saat Hailey Camden dan aku menikah dan bahkan pergi ke New York untuk membuat Caden Husli membuatku menjadi suami yang diselingkuhi sekali lagi. Dia pantas mati." Pablo bertanya dengan ragu, "Tuan Jordan, bukankah Anda sudah berbaikan dengan keluarga Collins sebelumnya? Rosie Husli telah tidur dengan Anda untuk menebus kesalahan putranya, bukan?" Pablo tahu bahwa Jordan selalu menepati janjinya. Karena sebelumnya ia telah setuju dengan Rosie, ia seharusnya tidak berubah pikiran dan mengingkari janjinya, seperti kebiasaannya. Tentu saja, Jordan tidak akan mengingkari janjinya kepada Rosie untuk melepaskan Tyler dari hukuman. Namun, syaratnya adalah Tyler tidak pernah tidur dengan Hailey. Rosie bersalah karena berbohong dan menyembunyikan kebenaran demi putranya, jadi Jordan tidak bisa disalahkan karena gagal menepati janjinya. Jordan membentak dengan marah, "Lakukan saja karena aku sudah menyuruhmu. Apa yang kau tanyakan begitu banyak?" Pablo buru-buru meminta maaf dan berkata, ya, Tuan Jordan, saya akan mencari Tyler Collins dan mengebirinya segera setelah saya menemukannya. Namun, Rosie Husli sangat mencintai putranya, dan saya khawatir begitu berita itu tersebar, dia akan kembali kepada Anda untuk memohon belas kasihan lagi. Haruskah saya mengirim seseorang untuk mengawasinya agar dia tidak mengganggu Anda?" Jordan mendengus dingin dan berkata, kalau dia mau menebusnya dengan tubuhnya, dia bisa datang ke sini dan melakukannya. Aku pasti akan menidurinya kali ini. Jordan sekarang menyesali keputusannya membiarkan Rosie yang cantik bernyanyi sepanjang malam saat terakhir kali dia datang ke tempatnya, alih-alih tidur dengannya seperti yang ditawarkannya. Pada saat ini, Jordan tidak lagi peduli dengan fakta bahwa Rosie jauh lebih tua darinya dan berasal dari generasi yang lebih tua. Yang ia inginkan hanyalah menidurinya untuk membalas dendam pada Tyler. Jordan melanjutkan, "Juga jika Anda melihat Aston Martin 177 dengan plat nomor New York, hancurkan bersama dengan pengemudinya." Ya, Pablo langsung mengakui. Jordan memiliki kekuasaan besar di Orlando dan awalnya ingin hidup sebagai presiden perusahaan biasa. Akan tetapi, karena seseorang memiliki keinginan mati dan cukup berani untuk memprovokasi Jordan, maka bukanlah salahnya jika dia bersikap kejam. Dengan kekuatan Pablo di Orlando, Tyler dan Caden akan segera mengetahui konsekuensi yang harus mereka tanggung karena merayu istrinya. Berdengung. Saat Jordan sedang marah besar, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon sebenarnya adalah istrinya, Hailey. Sial. Apakah dia menemukannya? Jordan telah memarkir mobilnya di luar Hailey Residence, jadi dia khawatir Hailey mungkin melihatnya. Jordan buru-buru menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kemudi, dan menatap Hailey. Dia berada di tempat yang agak jauh dari Hailey, dan dia baru saja menggunakan teropong militer untuk mengamatinya. Dari tempat Hailey berada, dia bisa melihat banyak mobil, tetapi dia tidak bisa melihat orang-orang di dalamnya. Jordan tidak langsung mengangkat telepon itu dan malah mengambil teropongnya untuk melirik Hailey. Dia menyadari bahwa Hailey tidak sedang menatapnya dan malah berjalan masuk sambil berbicara di telepon. Dia seharusnya tidak menemukanku, tapi mengapa dia meneleponku saat ini? Jantung Jordan yang berdetak tak henti-hentinya, berangsur-angsur tenang. Kemudian, Jordan mengendalikan emosinya dan menjawab telepon. "Halo. Halo, suamiku. Kamu sudah sampai di kantor?" "Ya, saya sudah di sini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah sampai di Hailey Residence?" "Ya, saya baru saja tiba juga." "Oh, kenapa kau meneleponku saat itu?" "Aku merindukanmu." Hailey mulai bertingkah genit. Jordan memperhatikan Hailey dengan teropong sambil membencinya. Kangen aku. Aku yakin kamu punya waktu untuk memikirkanku hanya karena kamu tidak sempat bertemu kekasihmu." Hailey bertanya, "Suamiku, hari ini akhir pekan, dan pasar saham tutup. Kamu seharusnya tidak terlalu sibuk, kan? Aku tidak ada kegiatan di sini, jadi aku akan segera pulang. Aku akan meminta ibu memasak hidangan lezat untuk makan siang." Jordan bertanya, "Bukankah kamu biasanya terlalu sibuk untuk pulang makan siang? Kamu pulang larut setiap malam. Mengapa kamu begitu bebas hari ini? Seharusnya ada pekerjaan yang dilakukan di lokasi konstruksi setiap hari." Tentu saja Jordan tahu alasannya. Itu karena kekasihnya tidak ada di sana. Tentu saja dia tidak ingin tinggal di lokasi konstruksi lebih lama lagi.
Hailey menjawab, oh, tidak ada masalah lagi dengan desainnya, jadi saya tidak perlu mengawasi konstruksinya sepanjang waktu. Selain itu, saya merasa sedikit tidak nyaman, dan udara di sini agak tercemar. Demi kesehatan bayi kami, saya mungkin tidak akan sering datang ke sini di masa mendatang. Demi kesehatan bayi kita. Banyak sekali alasanmu, ya. Demi kesehatan bayi kita. Mengapa Anda tidak memikirkan kesehatan bayi Anda tempo hari? Namun, Jordan dapat mengetahui dari kata-kata Hailey bahwa Chaiden mungkin telah meninggalkan Orlando untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali di masa mendatang. Itu membuat Jordan agak malu. Dia harus memergoki Hailey di ranjang dengan pria lain untuk membuktikan perselingkuhannya. Dia kini punya bukti terhadap Hailey dan Tyler, tapi bagaimana dengan Chaiden? Bagaimana jika Hailey menolak mengakuinya di kemudian hari? Bagaimana jika dia belum punya waktu tidur dengannya? Jordan bertanya, oh, begitu. Kudengar desainer baru itu cukup bagus, dan kebetulan aku punya klien yang juga memintaku merekomendasikan desainer arsitektur kepadanya. Bagaimana kalau kau perkenalkan dia padaku? Melalui teropong, Jordan dapat melihat bahwa Hailey jelas-jelas bingung. Hailey berkata, tidak, dia hanya pekerja magang yang berhenti setelah beberapa hari. Oh, begitu, kata Jordan, yang tidak mengungkapnya. Ya, lanjutkan saja dan sibukkan dirimu, suamiku. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Hailey segera menutup telepon. Jordan meletakkan telepon genggam dan teropongnya sebelum berteriak kesal, dasar pembohong. Untung saja aku tahu tepat waktu dan tidak memasukkanmu sebagai salah satu pewaris keluarga Stele. Kalau tidak, entah berapa kali lagi kau akan membuatku menjadi suami yang diselingkuhi setelah kau mewarisi miliaran dolar. Jordan benar-benar yakin bahwa begitu Hailey memiliki hak mewarisi aset keluarganya dan sebagian besar hartanya setelah perceraian, dia akan menjadi tidak tahu malu dan tak terkendali seperti Rachel. Jordan tidak tinggal lebih lama lagi dan malah memundurkan mobilnya untuk berangkat ke kantor. Setibanya di sana, Jordan mengurung diri di kantor presiden dan menolak menemui siapapun. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketuk-ketuk. Tuan Stele. Itu sekretarisnya, Ashley. Jordan kehilangan kesabarannya dan bangkit untuk membuka pintu sebelum berteriak pada Ashley, bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku? Kau mau kehilangan pekerjaanmu? Ashley tercengang. Jordan selalu bersikap lembut padanya, dan dia belum pernah melihat Jordan semarah itu sebelumnya. Ashley berkata dengan takut sambil menggigil, Nona Elle Camden ada di sini, dan dia ingin bertemu Anda. Baru saat itulah Jordan menyadari bahwa Elle berdiri di belakang Ashley. Dia mengenakan gaun ketat yang sama persis dengan yang dikenakan ayahnya saat kunjungan terakhirnya ke perusahaan. Itu mewah, seksi, dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dengan mulus.